Yo yo yo. Jadi kenalin, saya musisi anyar yang baru terjun ke industri hip hop. Ya. Jadi ya gimana ya? Saya mau menceritain aja ya. Ini gimana pengalaman saya itu pas awal-awal terjun ke industri hip hop. Nah, meskipun di sini mungkin gak ada yang kenal saya ya. Gak apa. Jadi kenalin saya Iksan Johri, saya adalah seorang yang suka bikin musik. Ya, jadi sebenarnya saya tuh bikin musik itu dari bikin musik animasi ya, judulnya No We Always Together. Itu adalah musik buat project animasi saya, tapi keterusan akhirnya saya, keterusan ketagihan gitu bikin lagu ya. Saya benar-benar menikmati gitu proses bikin lagunya. Ya walaupun rumit sedikit, kayak nada-nadanya itu saya ngepasin ngepasin gimana gitu dong. Apalagi kan saya punya keterbatasan alat gitu. Ya, kayak misal mic ini saya selalu pakai mic ini tuh di mana-mana setiap saya itu bikin sebuah apapun yang ada audionya gitu, unsur audionya. Misal kayak konten ini saya pakai mic, live streaming TikTok saya pakai ini. Bikin musik saya juga pakai ini, guys. Pakai ini. Ya, nyaka gak kalian? Bikin lagu ya BTW. Lagunya no sekarang saya mau bikin album judulnya Arus Balik Gedung. Ya intinya no kayak mengkritik eh, mengkritik mentalitas korup gitulah intinya sama logika mistika. Nah, tapi di sini no, saya mau nge-share aja gimana sih perjalanan gimana sih pengalaman saya itu dalam ya mendistribusikan lagu gitu. Jadi kan ini ya buat teman-teman yang di sini mungkin kayak saya dulu ya. Dulu itu saya punya lagu, saya no, punya ide lagu di sini, liriknya udah jadi, nadanya udah jadi. Nah, cuma masalahnya satu, alat sama distributor. Gimana cara biar musik saya itu bisa uh, muncul di kayak YouTube Musik, di Spotify gitu. Nah, itu saya bakal jelasin di sini ya. Jadi yang pertama kita bakal ngebahas alat dulu ya. Jadi no eh maaf, pertama-tama kita bakal bahas genre dulu ya. Saya itu dari eh, kecil itu sebenarnya sukanya no sama dangdut. Ya bener. Nah itu besar itu bersama dengan dangdut NDX. Tahu ya NDX NDX. Wah, itu bagus banget zaman-zaman itu. Dia pokoknya no sing ah de opo kowe lali karo sumpah janjimu. Nah itu saya selalu ingat lagu itu po eling di kepala saya eling banget. Nah, tapi saya nggak tahu gitu kalau EDX itu sebenarnya hip hop hip hop ya. Ini mungkin bisa didebatkan tapi ya EDX itu secara secara lirik maksudnya kan ada rapnya gitu, ada rap, ada terus itu kan ya juga nggak 100% kendang ya untuk sekarang ya. Kalau dulu kan kendangnya ya kendang-kendang biasa, mungkin ada yang beberapa kendang biasa, dangdut biasa tapi cuma dikasih rap itu ada beberapa kayak misal apa kabar mantan itu apa kabar mantan itu lagunya menurut aku kurang hip hopnya kurang kerasa gitu kayak biasanya kan NDX itu kalau pas awal-awal itu no ada kendangnya terus ditambahin kayak drum-drumnya gitu tapi drumnya itu cenderungnya menurut aku ke reggae gitu jadi kayak apa ya kayak reggae kayak drum reggae dicampur dengan kendang dangdut terus instrumennya dangdut gitu. nah nah itu jadi semenjak kecil saya kenal hip hop gitu kenal hip hop terus juga anu loh Jogja Jogja tetap istimewa itu kan hip hop tuh tapi aku dulu itu gak ngerti yang namanya hip hopan gitu aku kurang ngerti gitu genre-genre musik nah sekarang nah aku suka
hip hop. Saya seneng banget sama hip hop Jawa. Itu kayak SMLHD, Jogja Hip Hop Foundation, EDX, apapun gitu. Pokoknya hip hop Jawa sing enak gitu di kupingku. Enak banget. Terus akhirnya aku pun eh, aku itu dulu pengen dari penyanyi dangdut, tapi sekarang udah nggak lagi. Saya pengennya jadi rapper karena ya sekarang saya sukanya lagu-lagu hip hop gitu ya, yang suka di telinga saya ya. Oke, jadi kalau soal genre itu kalian itu pilih aja yang paling kalian suka dalam sehari-hari kalian itu, dari hati kalian. Misal kalau saya genrenya itu hip hop dangdut, tapi ya kalau dibilang kayak NDX enggak sih. Kalau saya hip hop dangdutnya itu instrumennya saya bedakan sedikit lah gitu. Jadi kayak kalian tahu gak orang ngamen yang biasanya pakai pring itu, tung tang tung tang tung ting tung tang tung. Nah itu kendang saya mirip gitu. Jadi tung tang tung ting tung tang gitu. Nah, di setiap lagu saya itu rata-rata enggak semua, maksudnya eh, di rata-rata lagu saya itu pasti bedanya tuh dung tang dung di dung tang dung, termasuk salah satu lagu saya yang terbaru ya, judulnya itu Pring Kuning Bedali. Itu kan bisa tonton di YouTube musik sekarang, itu udah rilis ya teman-teman. Itu juga kedangnya dung tang dung tang dung gitu teman-teman ya. Nah itu. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang alat. Ya ini eh, kenapa sih aku tetap memaksakan mau bikin lagu, tapi alatnya masih ada ya. Mix kecil ini. Mix kecil ini tok. Ya, terus ditambah bikin lagunya itu, bikin instrumen itu cuma pakai HP loh. Ya. Nah, kenapa? Ya karena ya saya tuh lihat lagu-lagunya NDX pas awal-awal itu, apakah mereka bagus? Ini sebenarnya bukan mengejek, tapi maksudnya no, kualitasnya lebih bagus dulu apa sekarang? Ya sekarang lebih bagus sekarang. Kenapa mereka bisa besar? Ya karena mereka ya mereka kan mulai terus dengan izin Allah, eh, ya akhirnya bisa terkenal gitu. Nah, saya juga gitulah akhirnya ya. Mungkin sekarang ya kualitasnya masih ya pas-pasan gitu kan, namanya alatnya terbatas gitu, tapi ya GBP nanti pasti akan terkenal juga, dan makin lama nanti ada modal nanti bakal ya di upgrade dan di upgrade gitu. Tapi mungkin ya, tapi ya kalau sekarang saya lebih suka sendirian gitu, maksudnya bukan sendirian, saya nggak punya temen gitu, maksudnya no, kayak kalau saya bikin konten itu saya sukanya sendirian gitu, atau kalau bikin lagu ya sendirian gitu ya. Terus distributor, nah mungkin di sini ada yang nah gitu, saya tuh distributornya siapa ini, bentar ya saya tak nyari dulu. Iksan Jawahari. Nah, saya bakal tunjukin ke kalian ya siapa distributor saya. Bentar. Naik. Nah, ini yang terbaru, prank kuning bedali. Bentar, ini rada anu. Nah, ini prank kuning bedali. Ya, bagus loh. Nah, kita lihat deskripsinya, ini kelihatan ya. Ya, kelihatan dikit lah. Nah, ini road note. Ya, ini adalah salah satu alternatif ya buat kalian yang pengen distributor tapi gratis. Nggak bisa pakai road note aja ya. Itu ini aku gak di endorse ya, sama sekali aku gak di endorse. Silahkan cek sendiri di Google ya kalau mau distributornya Red Note ya. Road Note bukan Red Note ya, maaf, Road Note, ROUTENOTE ya. Itu distributor gratis ya. Nah itu masalahnya sendiri itu butuh waktu 1 bulan lebih buat bisa rilis ya. Tapi gak apa-apa, itu ya namanya gratisan lah teman-teman ya. Ya kan harus sabar. Aku juga nunggunya itu 1 bulanan biar ring-ring medali ini bisa rilis gitu.
Benar, kita lihat bagian rapnya. Dupet anggur neng bunga dupet pasti rain terus 19 juta lama pekerjaan demit pring pengangguran iku sungguh kasihan. Nah ini bagus loh. Nah itu ya teman. Jadi alat bukanlah bukanlah apa ya, bukanlah apa ya namanya, alat bukanlah masalah, alat bukanlah masalah, masalahnya adalah kesabaran itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau kan nggak sabaran ya bisa minta aja, maksudnya bisa upgrade aja ke Raw Note yang Pro ya, gratis, maaf nggak gratis, $10 per bulan itu kalian bayar ke Raw Note biar bisa lebih cepat dirilisnya, tapi saya yang nggak mau lah, saya pengennya gratisan aja GBP lah, yang penting bisa dirilis saya juga udah seneng gitu. Kan jangan lupa cek ya lagunya Pring Kuning Bedali ya, ini Pring Kuning Bedali Iksan Jawari ya. Oke, jadi cepatlah dalam mencari ilmu, pernahlah dalam mencari rezeki. Saya cari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.